Hai teman-teman, ketemu lagi sama aku Alefirda Nur Aulia dari kelas Manajemen 2P dengan NPM 1210-20597. Di sini aku bakal ngebahas materi terakhir mengenai implementasi kinerja dalam manajemen SDM. Tolong disimak sampai akhir ya. Tujuan dari pembahasan materi kali ini, yang pertama ialah meningkatkan motivasi belajar, yang kedua menambah wawasan bagi penonton video ini, yang ketiga menambah rasa ingin tahu yang tinggi setelah menonton video pembelajaran ini. Selanjutnya, adapun sasaran dari video pembelajaran kali ini, yang pertama yaitu mahasiswa, yang kedua yaitu pelajar. Pembahasan materi untuk video terakhir ini yaitu implementasi kinerja dalam manajemen SDM. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai tingkat kinerja. Ialah ada beberapa tingkat kinerja. Yang pertama, kinerja organisasi. Pencapaian hasil pada tingkat atau unit analisis organisasi. Kinerja pada tingkat organisasi ini terkait tujuan organisasi, rancangan organisasi, dan manajemen organisasi. Yang kedua yaitu kinerja proses. Kinerja pada proses tahapan dalam menghasilkan produk atau pelayanan. Ini dipengaruhi tujuan proses, rancangan proses, dan manajemen proses. Selanjutnya yang ketiga, kinerja individu atau pekerjaan. Pencapaian atau efektivitas pada tingkat pegawai atau pekerjaan ini dipengaruhi tujuan pekerjaan, rancangan pekerjaan, dan manajemen pekerjaan serta karakteristik individu. Menurut Rumler dan Brecher tahun 1995. Pembahasan selanjutnya yaitu pembahasan yang kedua mengenai pendekatan pengukuran kinerja. Pendekatan ukuran standar kinerja dalam melakukan pengukuran ada 3 pendekatan. Yang pertama, pendekatan personality trial mengukur kepemimpinan, inisiatif, dan sikap. Yang kedua, pendekatan perilaku mengukur umpan balik, kemampuan presentasi respon terhadap komplain pelanggan. Yang ketiga, yaitu pendekatan hasil mengukur kemampuan produksi, menyelesaikan produk sesuai jadwal, meningkatkan produk atau jual. Menurut De Vries dan kawan-kawan tahun 1981. Selanjutnya ada aspek pengukuran kinerja yang terbagi menjadi 6. Yang pertama produktivitas, yang kedua kualitas, yang ketiga ketepatan waktu, yang keempat putaran waktu, yang kelima penggunaan sumber daya, dan yang terakhir keenam yaitu biaya. Selanjutnya subbab kedua membahas mengenai kinerja dan problematika dalam manajemen pengetahuan. Nah, di slide kali ini kita bakal ngebahas mengenai konsep kinerja dalam organisasi. Kinerja karyawan dan kinerja organisasi mempunyai kaitan erat. Tercapainya tujuan organisasi tidak lepas dari sumber daya yang dimiliki organisasi yang dipergunakan atau dijalankan karyawan yang berperan aktif sebagai pelaku dalam upaya mencapai tujuan organisasi tersebut. Selanjutnya yaitu kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh seseorang atau kelompok dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan secara ilegal, tidak melanggar hukum, dan sesuai dengan moral etika. Selanjutnya, kita bakal ngebahas mengenai definisi kinerja. Yang pertama, menurut Rowe dan Biar tahun 1981, kinerja adalah pencapaian hasil. Yang kedua, menurut Interplan tahun 1999, kinerja adalah terkait operasi, aktivitas program, dan misi organisasi. Yang ketiga, menurut Murphy dan Cleveland tahun 1995, kinerja adalah kualitas perilaku
yang berorientasi pada tugas dan pekerjaan. Yang keempat, menurut Stoner tahun 1978, kinerja adalah fungsi dari motivasi, kecakapan, dan persepsi peranan. Yang kelima, menurut Bernardin dan Russell tahun 1993, kinerja adalah pencatatan hasil-hasil yang diperoleh dari fungsi-fungsi pekerjaan atau kegiatan tertentu selama kurun waktu tertentu. Selanjutnya yang terakhir, yang keenam, menurut Handoko, kinerja adalah proses di mana organisasi mengevaluasi atau menilai prestasi kerja karyawan. Selanjutnya, subbab yang ketiga yaitu mengenai indikator kinerja organisasi. Nah, ini adalah beberapa indikator kinerja organisasi. Yang pertama, performa harus mengaruh hasil dan semangat untuk menghasilkan nilai. Yang kedua, harus dapat diukur sehingga input dan output dapat dikuantifikasi. Yang ketiga, yaitu unit dan personel yang diukur kinerjanya harus memahami metode penilaian dengan penjelasan minimal. Yang keempat, yaitu hasil penilaian dapat dikomunikasikan segera. Yang kelima, tersedia mekanisme penggabungan hasil penilaian kerja dengan feedback dan learning. Yang keenam, berhubung objektif dengan kebijakan insentif dan kebijakan pegawai. Yang terakhir, yaitu ketujuh, bersifat seimbang antara orientasi keberhasilan jangka pendek dan panjang. Dan tadi adalah pembahasan terakhir mengenai video pembelajaran kali ini, sekaligus tugas terakhir mengenai konten pembelajaran mata kuliah manajemen inovatif. Terima kasih buat kalian yang selalu like, comment, and subscribe di video aku. Sampai jumpa di lain waktu. Dadah.